Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, salah satu kesehatan yang mungkin sering terabaikan adalah kesehatan di sekitar mulut kita, yaitu gigi. Nah padahal ini penting banget. Apalagi ini beberapa hari lagi ya, terutama umat muslim ini akan menyambut bulan suci Ramadan, bulan puasa. Waduh, kita jadi sering-sering kayak berpikir, aduh kesehatan gigi kita gimana ya? Nah salah satu kesehatan gigi yang menjadi perhatian kita bersama adalah terjadinya tumor gigi. Waduh, gimana sih cara mencegahnya? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, gimana sih cara mencegah tumor gigi. Namun sebelum membahasnya, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa mitos dan fakta seputar kesehatan gigi. Kita lihat yang pertama. Cabut gigi atas bisa rusak saraf mata. Ini sering banget. Banyak orang bilang, hati-hati kalau gigi atas sudah mulai goyang-goyang, udah mau copot jangan langsung dicabut. Atau bahkan kalau orang pun ada yang bilang gini, sampai ke dokter gigi pun kalau akhirnya gigi atas yang bermasalah dan harus cabut, harus hati-hati. Karena apa? Karena katanya bisa merusak saraf mata dan akhirnya apa? Bisa berpengaruh pada kesehatan mata. Salah satunya bisa menyebabkan kebutaan. Waduh, agak serem juga ya. Tapi kan nggak mungkin, pasti akan ada satu situasi, satu waktu gigi atas kita bisa tanggal, bisa lepas. Tapi apakah berbahaya pada saraf mata? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Gusi berdarah bukan masalah besar. Nah, ini dia. Sering kita berpikir gini, ini kan paling pas sikat gigi aja, atau pas lagi mungkin ya habis makan ada yang menyelinap di antara gigi gitu, terus pakai tusuk gigi atau pakai jari gitu ya, kecongkel lecet sedikit berdarah. Tapi kan kita kadang nggak ngerti ya, pas lagi berkumur juga mungkin tiba-tiba keluar darah. Nah pertanyaannya, ketika gusi ini berdarah, apakah ini ya udah hal biasa, nanti juga tertutup lagi lukanya, nggak berdarah lagi, atau sebenarnya ada sesuatu yang harus kita concern ya, harus kita waspadai ketika gusi kita sudah mulai berdarah. Oke, kita lanjut poin yang ketiga. Campuran soda kue dan bahan khusus bisa putihkan gigi. Nah nggak tahu nih ini mitos atau fakta, karena di luar sana ya kalau Anda googling, cari aja keywordnya gini, cara memutihkan gigi. Waduh, itu banyak banget informasi dari Mbah Google gitu ya untuk memutihkan gigi kita. Cuma pertanyaannya ketika kita ngomongin soda kue dan bahan khusus, apakah memang bisa memutihkan gigi? Karena mungkin kan ini ada beberapa mungkin artikel kita melihat soda kue ini digunakan untuk membersihkan seperti kalau wajan gitu ya, atau panci yang berkerak gitu ya, gosong, ini katanya bisa menghilangkan semua noda-noda. Nah apakah ini juga aplikatif ke gigi kita yang notabene menjadi bagian tubuh manusia? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Gigi sehat adalah gigi yang berwarna putih. Kita orang Asia rata-rata giginya ya agak putih ke kuning-kuningan. Tapi kalau kita move ke Afrika itu putih-putih semua. Nah standar kita sebagai orang Asia atau orang Afrika apakah berbeda gitu ya, dan selalu identik bahwa orang Asia kamu giginya kuning, kamu kayaknya nggak bersih ya, nggak suka sikat gigi gitu ya. Orang Afrika tuh bersih-bersih sikat giginya, disiplin-disiplin. Pertanyaannya, apakah selalu yang berwarna putih ini selalu sehat, atau yang kita yang kuning-kuning ini nggak sehat, padahal kayaknya sehari sikat gigi bisa 10 kali gitu ya. Tapi kok nggak putih-putih juga, nanti akan kita bahas ya sebenarnya gigi yang sehat itu yang putih atau tidak. Oke, kita lanjut yang terakhir. Sikat gigi setelah makan itu baik. Gini, kan kita selalu diedukasi bahwasanya setelah makan itu kan gigi ada yang kotor. Mungkin ada yang ketinggalan, yang bisa berpotensi jadi karang gigi, plak dan lain sebagainya. Jadi kita pikirnya ya udah kalau habis makan langsung sikat gigi aja biar nggak ada yang ketinggalan. Jadi nafas jadi fresh, jadi fresh ya. Jadi fresh seperti itu. Nah pertanyaannya, ketika setelah makan langsung sikat gigi dengan tujuan untuk membersihkan ini supaya nggak kelamaan jadi karang atau plak, ini baik atau tidak? Atau harus nunggu jeda waktu dulu, dan itu berapa lama? Nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos dan fakta seputar kesehatan gigi, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita udah membahas nih beberapa mitos dan fakta seputar kesehatan gigi. Dan untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Gigi Elsa Adisti MKes, dokter gigi dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dr. Elsa, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Kabar baik ya, kita ketemu lagi, kita ngomongin kesehatan gigi kita ya. Mungkin sebentar lagi mau bulan puasa juga ya dok ya, yang umat muslim. Jadi harus pandai-pandai menjaga kesehatan gigi ya. Ini ada beberapa mitos fakta yang mungkin sempat kita menjadi pandangan kita yang mungkin salah atau benar, nanti akan kita bahas ya dok ya. Yang pertama yang sering juga kita dengar adalah katanya mencabut gigi atas ini bisa bahaya loh buat saraf mata kita. Bahkan ada sampai kok sampai ketariknya salah, itu sarafnya bisa bikin mata buta. Waduh, serem banget. Jadi kadang-kadang kalau gigi atasnya udah goyang, aduh itu udah stresnya minta ampunan, takutnya kecabut terus bahaya sama saraf mata. Gimana nih dok? Ya, sebetulnya tidak ada hubungan secara langsung antara syaraf mata dengan syaraf gigi. Jadi dalam secara anatomi kepala kita memiliki 12 syaraf cabang syaraf kranial. Nah, untuk mata, kemudian gigi dan juga rahang itu dipersyarafi percabangan syaraf trigeminal, tapi tidak ada secara langsung antara mata dengan gigi. Tapi jikalau pencabutan dilakukan dengan prosedur yang tepat, sudah melalui prosedur yang tepat, harusnya tidak ada masalah. Jadi pertanyaannya kalau kalau prosedurnya tepat gitu ya dok ya, di dokter gigi gitu ya, yang berpengalaman, punya ilmunya, teredukasi dengan baik, semua kan sesuai prosedur, sesuai SOP. Masalahnya mungkin ya kalau orang yang takut ke dokter atau vaskesnya agak jauh dari tempat tinggalnya, sehingga kita berbicara masalah aksesibilitas atau di kondisi yang urgent, darurat, tidak ya pokoknya harus segera dicabut gitu ya. Kan ada juga nih masyarakat kita yang ya bukannya kita ngomongin apa-apa ya dok ya, ada yang cabutnya pakai benang terus ditarik ke pintu. Itu kan banyak dong. Aduh itu luar biasa gitu ya. Seperti itu. Atau dengan cara-cara yang udah mulai oglek, udahlah. Nah kalau yang dilakukan seperti itu bisa berpotensi nggak dok? Bisa ada hubungannya atau tetap nggak ada hubungan secara langsung sih gitu? Iya. Jadi ya memang kalau cara-cara yang pencabutan itu sebetulnya harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ahlinya, tentunya dokter gigi, ya. Kemudian harus dilakukan pemeriksaan dulu, beserta ronsen jika diperlukan. Jadi untuk pencabutannya sendiri tidak asal juga, jadi menggunakan alat-alat yang sudah steril juga, kemudian dengan tekniknya dokter gigi, gitu, seperti itu. Nanti akan diinformasikan melalui ronsen bahwa misalnya ada komplikasi-komplikasi tertentu dari pencabutannya, ini susah, ujung akarnya seperti apa, kemudian ada infeksi, perlu pengobatan terlebih dahulu, maka akan diinfokan terlebih dahulu sebelum tindakan pencabutan. Nah itu ya, jadi jangan asal cabut-cabut aja, karena satu dari mencabutnya bisa berbahaya, kedua mungkin pas lagi nyabut megangnya pakai tangan yang nggak bersih ya, lagi kotor, waduh nanti kan ada luka, bisa infeksi, mungkin ada kuman, bakteri. Jadi serahkan semuanya pada ahlinya, ke dokter gigi. Jadi jangan sampai gara-gara masalah cabut gigi itu bisa ngefek kemana-mana ya, semoga tidak. Oke, terjawab sudah ya yang pertama. Yang kedua dok, gusi berdarah itu bukan masalah besar. Mungkin kita pikirnya alah paling kena sikat gigi, berdarah, nanti juga nggak berdarah lagi, atau kecongkel biasa. Habis makan ada yang nyelip-nyelip ya, ditusuk itu pakai tusuk gigi, udah langsung pakai toothpick. Nah pertanyaannya, ketika gusi berdarah ini sebenarnya masalah yang biasa atau harus berhati-hati nih, ada sesuatu berarti gitu dok, gimana? Seharusnya kita jangan sepelekan hanya masalah gusi berdarah ya. Jika kita perlu cari tahu penyebabnya apa. Jikalau perdarahan itu terjadi terus-menerus dan tidak wajar, maka bisa jadi itu tanda dari suatu penyakit tertentu gitu. Misalnya salah satunya selain daripada penyakit gingivitis, penyakit gusi di dalam mulut sendiri, ada misalnya kurang vitamin, kemudian penyakit kelainan darah seperti leukemia, kemudian bahkan penyakit-penyakit tertentu yang lebih berbahaya itu bisa dideteksi
sedini mungkin melalui manifestasi atau gejala awal yang muncul seperti gusi berdarah tersebut. Oke, jadi nggak boleh disepelekan, cuman gusi berdarah, paling cuman luka kecil gitu ya, nggak boleh juga. Berarti harus tetap dikonsultasikan ke dokter. Kenapa ya kok setiap gini, mungkin setiap pas lagi sikat gigi, pas lagi makan atau minum panas gitu atau makan panas, tiba-tiba pulsnya berdarah. Tetap harus dikonsultasikan, jangan menganggap sepele sebelum hal-hal yang buruk ya, nauzubillah ya, jangan sampai, tapi harus tetap dikonsultasikan ya. Karena ada apapun yang tidak terjadi, yang tidak umum terjadi pada kesehatan gigi mulut kita, tetap harus dikonsultasikan ke dokter gigi ya. Oke, kita lanjut yang ketiga, Dok. Campuran soda kue dan bahan khusus untuk putihkan gigi. Nah, katanya kan kita kalau googling ya, Dok, aduh di mana-mana itu ya pasti banyak itu Mbak Google ngasih ya, dokter Google ya jadinya gitu. Banyak cara info. Karena orang Indonesia kan pinginnya giginya putih gitu ya, kita pingin giginya putih. Jadi salah satunya soda kue dan bahan khusus. Apakah soda kue dan bahan khusus ini bisa memutihkan gigi? Karena biasanya nih kalau kita baca artikel ya, Dok ya, seperti aku tadi mention, kan sering ya kalau untuk yang panci atau wajan-wajan yang gosong berkerak, katanya pakai soda kue gitu, bersih lagi. Tapi kan apa ini aplikatif ke gigi kita, Dok? Apa nggak bahaya? Itu kan kimia nanti jatuhnya, atau gimana tuh, Dok? Ya, sebetulnya beberapa formula pasta gigi whitening juga ada yang mengandung baking soda atau sodium bikarbonat ya. Jadi tapi telah melalui proses uji dari laboratorium. Bahan tersebut tepat digunakan, konsentrasinya seperti apa gitu. Yang tidak boleh adalah pemakaian secara terus-menerus karena sifat daripada bahan tersebut abrasif sehingga bisa menimbulkan sensitif pada gigi karena lapisan giginya terkikis seperti itu. Oke, berarti memang ada whitening toothpaste ya yang memang mengandung baking soda kue, tapi sudah menjalani ya proses yang panjang, tidak asal soda kue yang benar-benar raw gitu ya, yang kemudian diaplikasikan dengan dosis, dengan porsi yang semau jidat gue gitu ya, karena biar cepat putih giginya, nggak gitu juga ya, harus tetap melalui proses yang panjang, tidak asal-asalan, karena itu bisa jadi merusak gigi Anda malahan ya, bukannya putih malah sakit. Oke, yang selanjutnya, Dok, ngomong-ngomong tentang gigi putih, semua orang punya gigi putih ya, entah di veneer segala macam ya, semuanya bisa gitu. Selalu orang berpikiran gini, makanya kadang-kadang kita berpikir, aduh nggak pede nih buka mulut gara-gara giginya nggak putih gitu ya. Kan mungkin kalau kita lihat selebritis, aduh kalau buka gigi itu ya, giginya ya ampun putih banget, bener-bener putih, totally white gitu ya. Pearl white gitu jadi. Nah, apakah memang gigi yang putih ini adalah indikasi gigi yang sehat, Dok? Kalau kita berbicara kita orang Timur, orang Asia, gimana nih? Ya, sebetulnya tidak semua gigi yang putih warna gigi itu menentukan sebagai indikator bahwa gigi tersebut sehat. Gigi yang sehat itu gigi yang tidak ada penyakit, artinya tidak ada lubang gigi, kemudian tidak goyang, seperti itu. Jadi kalau warna gigi orang tertentu itu bisa berbeda dari usia, kemudian asalnya, sukunya, seperti itu. Kemudian dipengaruhi oleh tebal tipisnya dari lapisan gigi juga. Dok, tapi kalau semisal nih ya, kan memang kondisi sehat itu adalah kondisinya. Tapi kalau semisal kan ada sekarang banyak lah ya, Dok ya, prosedur-prosedur untuk memutihkan gigi dengan cara ini, pakai lapisan ini. Itu sebenarnya untuk ke giginya sendiri itu dalam jangka waktu yang lama, ini akan berdampak juga nggak sih, Dok? Iya, pastinya akan berdampak. Jika kita tidak mengkonsultasikan terlebih dahulu bahan-bahan yang kita gunakan, seperti itu, maka akan ada efek samping dengan penggunaan bahan tersebut. Gitu. Misalnya gigi menjadi lebih sensitif, ngilu, ataupun abrasif, ataupun warnanya menjadi terjadi perubahan warna, diskolorasi. Oke, jadi mulai sekarang pemirsa, gigi yang sehat itu tidak harus yang warnanya putih. Selama kita merasa gigi kita nggak ada masalah, kita periksa ke dokter aman. Nggak harus yang putih-putih banget ya, yang penting sehat, daripada putih dengan proses yang nggak
bagus juga malah bisa berbahaya ke depannya ya. Jadi tetap percaya diri karena kita orang Asia nggak perlu putih-putih amat ya. Kalau putih ada putihnya bonus tapi yang alami ya, jangan yang macam-macam. Oke, yang terakhir Dok, mungkin ini ada hubungannya dengan sebentar lagi kita mau bulan puasa gitu ya. Mungkin setelah buka gitu ya karena seharian mulutnya gak enak banget gitu ya. Habis buka puasa karena mau sholat tarawih ke masjid, kayaknya kan tahun ini udah mulai bisa sholat tarawih ya. Takutnya nggak pede nanti ngobrol sama sesama jamaah di masjid gitu ya. Atau habis sahur gitu ya. Aduh kan sahur langsung sikat gigi biar nggak ketinggalan makan makanannya. Nah pertanyaannya, sikat gigi itu kan baik Dok untuk membersihkan gigi. Tapi kalau sikat giginya habis makan itu baik atau enggak? Nah gimana nih Dok? Ya. Perlu diperhatikan bahwa sikat gigi setelah makan itu tidak boleh langsung dilakukan, tetapi menunggu sekitar 30 sampai 40 menit karena rongga mulut kita masih dalam suasana asam, artinya makanan melalui proses kimiawi berubah beserta bakteri berubah menjadi suasana rongga mulut kita asam. Jika kita menyikatnya secara langsung, maka yang terjadi adalah sensitif berlebih seperti itu. Jadi kita perlu membuat supaya mulut ini netral kembali dengan berkumur-kumur air putih terlebih dahulu atau menunggu sampai sekitar 40 menit. Justru kalau langsung makan ke kesehatan giginya bisa berbahaya Dok ya? Iya. Oh ya, oke. Kalau habis makan langsung. Rongga mulut kita masih asam, belum dinetralkan. Oke, dinetralin dulu. Jadi jangan excuse, aduh aku sahurnya kesiangan tinggal 15 menit lagi ya udah habis itu makan langsung sikat gigi. Nggak boleh. Kalau mau aman ya udah sahurnya jauh lebih pagi ya gitu bangunnya. Oke, terjawab sudah 5 mitos fakta seputar kesehatan gigi bersama Dr. Gigi Elsa. Nanti kita akan lanjut lagi ya Dok ya. Di segmen selanjutnya kita akan membahas seputar tumor gigi. Nah pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dayafamily siap untuk membantu Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih ngobrolin seputar gigi dan gigi. Yang penting bagi kita ya untuk ngomongin masalah gigi, meskipun sekarang selama 2 tahun gigi kita tertutup. Ayo, kita buka masker kayaknya, aduh ini siapa ya, lupa gitu ya. Karena ternyata senyumnya udah beda nih setelah pandemi ya. Insya Allah sebentar lagi endemi, amin ya. Semuanya berjalan sehat dan sukses selalu untuk Indonesia dan dunia. Oke, Dokter Gigi Elsa, kita masih ngobrol seputar gigi dan kali ini kita akan ngobrolin tentang tumor gigi. Nah pemirsa, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dayafamily kalau Anda memiliki pertanyaan seputar kesehatan gigi Anda atau tumor gigi ya, boleh menghubungi kami. Kita lanjut lagi ya Dokter Elsa ya. Dok, sebelum kita bahas tentang tumor gigi ini, aduh serem banget ya kalau ngomongin tumor, apalagi kok tumornya di gigi. Gimana ya, gigi kan keras ya gitu kan. Kalau tumor kan kayak daging gitu ya, benjolan daging. Tapi di gigi gimana ya, nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya boleh di refresh dulu nih Dok pengetahuan kita seputar anatomi gigi dan seberapa besar manfaatnya kita menjaga kesehatan gigi. Karena katanya kan gigi atau mulut ini gerbang kesehatannya kita nih, gimana Dok? Jadi memang gigi dan mulut ini adalah pintu gerbang dari masuknya makanan, yang artinya dimulainya pencernaan, begitu. Jadi ya secara anatomi gigi kita itu terbagi dari gigi anterior, kemudian posterior. Artinya bagian mulut bagian depan dan belakang. Bagian depan ada bibir, kemudian gusi, gigi. Kemudian di bagian belakang ada langit-langit mulut, dasar lidah, kemudian sampai perbatasan kerongkongan. Seperti itu, masing-masing memiliki fungsinya. Oke, nah ini kan fungsinya sangat besar sekali ya kalau kita berbicara tentang kesehatan gigi. Nah biasanya Dok, permasalahan kesehatan apa aja sih yang sering muncul dengan kondisi kesehatan gigi kita sebagai manusia nih Dok? Oke. Jadi ya penyakit-penyakit mulut itu banyak ya, permasalahannya ada di
gigi itu sendiri, kemudian ada juga di jaringan pendukung gigi. Nah, artinya ada di gusi, kemudian tulang, rahang, seperti itu. Jadi kalau penyakit-penyakit seperti gigi berlubang, kemudian juga ada karang gigi, seperti itu. Kemudian gigi berlubang yang bertambah dalam sehingga menyebabkan infeksi di gigi. Kemudian juga ada sisa akar yang membusuk ataupun gigi yang tidak tumbuh karena posisinya miring atau infaksi seperti itu, yang akhirnya membahayakan bagi kesehatan kita secara keseluruhan. Seperti itu. Oke, tapi biasanya dok, yang menjadi masalah ya apa ya bahasanya faktor risikonya, pemicunya ketika terjadi gangguan kesehatan gigi ini karena mungkin masalah eksternal semisal bakteri atau kuman gitu ya, atau dari internalnya seperti anatominya mungkin kayak tadi dokter Elsa menyebutkan ada akar gigi yang ketinggalan sehingga membusuk terus lain sebagainya dok. Iya. Jadi semuanya saling berhubungan ya, termasuk adalah oral hygiene atau kebersihan mulut kita. Nah, itu penting sekali karena di mana kita ada karang gigi ataupun kotoran yang nyelip di gigi, maka akan banyak bakteri yang suka tinggal di sana. Nah, kemudian itu dia. Akhirnya membuat suasana menghancurkan sisa makanan tersebut dan akhirnya melarutkan lapisan gigi yang tadinya baik. Itu jadi akhirnya lubang gigi di posisi-posisi interdental ataupun sela-sela gigi pun juga harus diperhatikan kebersihannya, tidak hanya permukaan gigi, permukaan kunyah saja, tetapi juga sela-sela gigi kita harus perhatikan. Oke. Fakta di lapangan adalah banyak dari kita yang akhirnya kalau ngomongin konteks menjaga kesehatan gigi pasti pikirnya ya cukup dengan sikat gigi atau berkumur. Ya berkumur dengan larutan atau cairan khusus seperti itu. Tapi kan di lapangan juga pasti yang jumlah yang melakukan sikat gigi sama yang berkumur pasti lebih banyak yang sikat gigi. Yang berkumur mungkin nggak sampai yang jumlahnya orang yang sikat gigi. Nah, apakah menjaga kesehatan gigi atau mulut kita ini hanya berbatas sikat gigi dan berkumur aja atau bisa lebih sudah untuk mencegah penyakit-penyakit yang bisa berbahaya seperti topik kita hari ini, tumor gigi gitu kan, itu kan ngeri banget gitu. Apakah memang hanya sekadar dengan menyikat gigi dan berkumur itu udah cukup atau ada sesuatu yang lebih atau gimana dok? Iya, yang pasti sikat gigi perlu kita tekankan dengan metode yang tepat, kemudian juga penggunaan dental floss tadi untuk membersihkan sela-sela gigi dengan cara yang tepat. Selain pembersihan yang maksimal, kita juga harus perhatikan nutrisi ataupun asupan makanan yang penting, yang baik, karena proses mula daripada tumbuh kembang gigi itu dimulai saat janin, pembentukan sempurnanya daripada lapisan-lapisan gigi tersebut. Kalau kita mau melakukan pencegahan terhadap suatu kelainan gigi. Begitu. Jadi selain nutrisi, kemudian kita harus cek kontrol rutin ke dokter gigi untuk deteksi dini awal, dilakukan screening untuk melihat apakah ada lubang gigi yang mungkin tidak kelihatan dan harus dilakukan penanganan secara lebih cepat sehingga bisa menghentikan proses yang lebih lanjut ataupun infeksi yang parah. Oke. Jadi ketika ada kondisi-kondisi entah kelainan ketika mulai dari lahir dengan kondisi gigi ya atau rahang yang agak tidak biasa gitu ya, atau ketika tumbuh dewasa ada masalah-masalah tetap harus dikonsultasikan ke ahlinya atau ke dokter gigi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti topik kita hari ini dok, tumor gigi. Tumor mungkin sebagian besar dari kita udah paham ya dok ya dengan istilah tumor. Intinya gini, daging tumbuh. Nah, yang berbahaya, yang bisa mematikan gitu ya. Nah, kalau konteksnya di gigi, ini kan kita agak bingung apa tumornya daging tumbuhnya di dalam gigi atau di samping gigi atau gimana. Nah, tumor gigi ini ya Allah ini serem banget ya dok. Ini kondisi penyakit yang seperti apa sih dok, tumor gigi dok? Iya, sebetulnya tumor gigi itu adalah suatu jaringan abnormal yang bisa tumbuh di mana saja di jaringan di dalam rongga mulut kita. Gitu. Jadi
suatu jaringan yang tidak semestinya ada di situ, biasanya juga terbentuknya karena misalnya ketidaksempurnaan proses waktu pembentukan lapisan gigi misalnya, seperti itu. Dan biasanya pasien pun tidak menyadari adanya tumor tersebut atau karena bersifat asimptomatik gitu. Mungkin hanya tahu ada benjolan atau mungkin gigi tersebut kenapa tidak tumbuh-tumbuh. Jadi biasanya pasien hanya menyadari seperti itu, atau mungkin ada yang ini merasa tidak nyaman, ada tidak enak. Oke. Kalau sifatnya asimptomatik, tidak bergejala, tidak ada keluhan, tidak ngerasain apa-apa, kan sebenarnya ini juga berbahaya ya dok ya. Karena tiba-tiba udah terjadi ya, ada gangguan di jaringan giginya seperti itu. Nah biasanya faktor dominan, kan tadi dokter juga menyebut ada salah satu faktor risikonya atau penyebabnya. Tapi secara yang biasa, prevalensi yang ada gitu, dominannya penyebabnya biasanya apa sih dok terjadi tumor gigi ini dok? Iya. Sebetulnya belum diketahui secara pasti penyebab pastinya, tetapi yang memicu seperti itu adalah ketidaksempurnaan, misalnya ketidaksempurnaan pada saat tadi proses pembentukan lapisan-lapisan gigi dimulai pada saat di dalam kandungan. Kemudian ada juga trauma atau tekanan tertentu yang menyebabkan akhirnya pertumbuhan daripada si abnormal dari si jaringan di bawah gigi tersebut. Kemudian bisa juga infeksi. Infeksi juga bisa juga menyebabkan yang tumor seperti itu. Oke, jadi ada beberapa kondisi yang akhirnya ya meskipun awalnya ini bersifat asimptomatik justru berbahaya sebenarnya kalau menurut kita ya dok ya, karena ini benar-benar nggak bergejala, nggak ada ngerasain apa-apa, tiba-tiba sudah muncul sudah di tahap yang lanjut, makanya ini yang mengerikan sekali. Nah yang perlu diwaspadai adalah ada nggak sih dok orang-orang yang rentan gitu ya, golongan yang rentan mengalami tumor gigi ini seperti apa, mungkin dengan kondisi atau riwayat kesehatan seperti ini atau komorbid seperti ini, atau mungkin dengan kelainan rahang atau gigi sedari lahir, ini harus diwaspadai atau enggak, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya, bagaimana mengatasinya gitu, karena ini sifatnya asimptomatik, jadi harus benar-benar tebak-tebak buah manggis nih, preventifnya harus panjang dari sebelumnya ya dok ya, supaya tidak ada lagi kondisi atau tahap di mana udah parah baru muncul gejalanya, kan sudah telat juga. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @theifamily kalau Anda punya pertanyaan seputar tumor gigi. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas seputar tumor gigi. Gimana cara mencegah dan mengobatinya, apa yang dirasakan dan lain sebagainya. Kalau Anda merasa ada benjolan atau ada keluhan gigi Anda boleh menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau di Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Elsa Adisti MKes dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dokter Elsa, kita lanjut lagi ya dok ya. Tadi di segmen sebelumnya aku sempat mau tanya nih, ada nggak sih orang-orang atau golongan orang-orang yang rentan mengalami ujung-ujungnya ini menjadi tumor gigi gitu ya, entah dari mungkin faktor komorbid, penyakit penyerta, atau kelainan rahang sewaktu udah dari lahir bawaannya, atau beberapa kondisi yang lain, ada nggak sih dok? Ya. Jadi menurut beberapa literatur memang faktor risiko terhadap tumor gigi. Jadi tumor gigi ini banyak macamnya, ada tumor jinak maupun tumor ganas. Nah tumor jinak ini misalnya contohnya ameloblastoma, fibroma, kemudian odontoma, kemudian tumor ganas yang mengarah ke karsinoma atau cancer ya. Jadi faktor risiko adalah tadi disebutkan bahwa penyebabnya tadi ketidaksempurnaan pada saat pembentukan dari si lapisan gigi, kemudian juga misalnya ada trauma ataupun gigi yang tidak tumbuh seperti itu ya di usia-usia yang memang usia-usia pertumbuhan gigi yang sekitar 14 sampai 20 tahun seperti itu.
ya pada saat gigi geraham bungsunya mulai mau tumbuh seperti itu. Kemudian banyak gigi pergantian gigi dari gigi susu kemudian ke gigi dewasa. Kemudian ada beberapa posisi-posisi yang menghalangi sehingga tidak tumbuh seperti itu. Ataupun ada kebiasaan-kebiasaan tertentu, misalnya suka gigit-gigit sesuatu ataupun sehingga ada benjolan. Kalau dari range usia, jenis kelamin, genetik itu ada pengaruh nggak sih dok? Atau ya mau secara tidak langsung mungkin ada atau bagaimana? Ya, secara tidak langsung memang ya di beberapa yang kita jumpai adanya tumor tersebut adalah di usia-usia yang tadi 14 sampai 20 tahun seperti yang disebutkan tadi gitu. Tetapi proses daripada yang kita tahu bahwa tumor itu bisa terjadi karena ketidaksempurnaan pembentukan struktur dari gigi di saat masih di dalam kandungan, maka perlu dicermati kalau penting sekali nutrisi bagi si ibu hamil, jadi bisa kita cegah dari sana supaya pembentukan nanti ke depannya pembentukan giginya bisa sempurna dan tidak ada masalah seperti tumor gigi. Oke. Dok, kalau kita ngomongin tentang kayak pertumbuhan gitu ya, pertumbuhan gigi kan menjadi sangat penting. Nah, kalau konteksnya mungkin seperti anak-anak ya dok ya, karena anak makanya mungkin sembarangan ya, giginya gripis, berlubang dan sebagainya, semuanya dimakan ya, kesehatan giginya juga belum aware banget gitu. Ada nggak sih maksudnya kasus tumor gigi juga bisa terjadi pada anak-anak, kesehatannya itu bisa ya setidaknya dimulai dari anak-anak sehingga nanti bertumbuhnya sampai akhirnya terjadi tumor gigi, bisa nggak dimulai dari anak-anak yang belum aware banget tentang kesehatan gigi mereka? Iya, ya jadi kalau di anak-anak memang ada di mana periode gigi campur, artinya gigi susu dengan gigi dewasanya gitu. Yang perlu kita aware adalah bagaimana mereka menjaga kesehatan giginya supaya giginya tetap sehat dan tidak berlubang dan sampai tidak menjadi infeksi. Yang artinya kita harus perhatikan juga pola makan dari si anak, kebersihannya bagaimana, itu untuk supaya giginya bebas daripada lubang ataupun infeksi gigi. Kemudian setiap beberapa bulan sekali kan terjadi pergantian gigi. Nah, itu perlu kita waspadai, kita perhatikan dalam rongga mulut mereka, apakah gigi ini sudah seharusnya tumbuh ataukah memang ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan ke dokter gigi, harus dicek, ada benjolan tertentu, seperti kenapa ini tidak tumbuh. Oke, memang dimulai dari anak-anak ini ya, untuk kemudian karena ini juga akan dibawa sampai anak-anak ini dewasa kan, seperti itu ya. Jadi ya satu cara untuk supaya tetap sehat dan mendisiplinkan juga ya menjadi habit anak-anak untuk dibawa ke dewasanya nanti. Nah dok, ini kan kalau kita berbicara tadi ini asimptomatik, yang ngeri sih sebenarnya kalau kita ngomong asimptomatik karena tiba-tiba udah di tahap yang gimana gitu. Nah biasanya tuh berapa lama sih dok proses misal dari awal nih muncul ini yang sebenarnya asimptomatik ya juga gitu akhirnya sampai ketahuan ada benjolan dan ini didiagnosis menjadi tumor, ini berapa lama dan ketika muncul tumor ini berarti sudah muncul gejala dan gejala biasanya dirasakan seperti apa dok? Ya, jadi kondisi ini makanya perlu untuk segera general check up ke dokter gigi yang artinya melakukan beberapa pemeriksaan gitu. Walaupun pemeriksaan rutin seperti melihat secara klinis, kemudian kalau diperlukan adalah pemeriksaan radiografis atau ronsen. Nah, dari situ biasanya akan ketahuan bahwa ada sesuatu yang berbeda seperti gambarannya. Kemudian ada juga memang beberapa tumor walaupun asimptomatik tetapi jika posisi tertentu misalnya menekan ke syaraf, lama-lama juga ada rasa nyeri, kemudian tidak nyaman seperti itu, ataupun ada baal di atau kebas di salah satu misalnya bibir atau lidah karena posisi si tumor tersebut menekan syaraf. Itu bisa terjadi seperti itu. Oke ya. Jadi mungkin ketika ada satu kondisi yang bisa menekan saraf, ini bisa mulai kerasa nih ya. Kalau ini, kayaknya ada benjolan nih, gitu ya semua ya.
kita langsung bisa periksa ke dokter gigi. Oke, Dokter Elsa, sebelum kita lanjut Dok, ini ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan ya Dok ya. Ini dari Mas Rino nih. Dok, di mulut bagian bawah saya, di mulut bagian bawah. Oke, mungkin di bawah ini ya, lidah ya mungkin ya. Ada benjolan diameter kurang lebih setengah sentimeter seperti sariawan. Udah 2 minggu tapi belum sembuh. Benjolan apa ya itu Dok? Gimana solusinya? Terima kasih Mas Rino. Di bawah mulutnya ada benjolan diameter kurang lebih setengah sentimeter kayak sariawan, udah 2 minggu belum sembuh. Benjolan apa itu ya Dok ya? Gimana solusinya? Pertanyaannya udah diobatin atau belum ya selama 2 minggu itu? Gimana nih Dok? Ya, jadi ya yang pasti kita harus segera cek ke dokter gigi. Seperti itu, jika nanti dokter gigi menemui gambaran yang tidak biasa, maka pasti akan di-refer atau diarahkan ke misalnya spesialis penyakit mulut seperti itu. Jadi akan dilihat lebih lanjut pemeriksaannya, misalnya jika diperlukan misalnya ronsen ataupun pada kondisi tertentu yang parah juga bisa juga dilakukan histopatologi atau biopsi atau pemeriksaan ke lab seperti itu untuk memastikan jaringan tersebut apa gitu. Tetapi harus melalui rangkaian-rangkaian perawatan dulu yang sederhana. Oke, tapi kalau ngomongin tadi kan disebutkan sama Mas Rino ini seperti sariawan. Tapi kalau sariawan itu ya, dia tidak membenjol ya Dok ya? Dia iya, flat biasanya ya? lesi ya, lesi cekung ya seperti itu ya. Kalau ada benjolan mungkin kita orang awam taunya mungkin sariawan, tetapi kita harus waspadai itu. Jika ada benjolan maka perlu segera datang ke dokter gigi. Bisa jadi juga adanya sumbatan misalnya di kelenjar air liur seperti itu banyak sekali terjadi. Oke ya. Jadi kalau sariawan biasa dia tidak membenjol lah pemirsa ya, itu yang biasa terjadi. Jadi kalau ada benjolan tetap harus diperiksakan. Tapi kalau mungkin Dok, ini nambahin dari pertanyaan Mas Trino mungkin. Tapi kalau ada benjolan itu apakah selalu berujung pada tumor atau tetap harus diperiksa dulu deh gitu? Jangan bilang bahwa akan beres sama tumor gitu. Ya, tetap harus kita periksa terlebih dahulu benjolan tersebut ya. Kadang-kadang orang juga merasa parno ya, misalnya ada satu benjolan, ini kok jadi benjol nih, tapi kanan kiri misalnya. Padahal itu adalah suatu bentuk anatomi dari normal dari rongga mulut kita. Mungkin dasar mulut kita ada kelenjar submandibula seperti itu yang mungkin pada saat itu sedang radang. Oke ya. Perlu pengecekan lebih lanjut. Itu Dok, kalau benar kata Dokter Elsa tadi ya, kalau orang udah parno biasanya langsung self diagnosis. Wah udah tuh munculannya macem-macem dan akhirnya kerasa tuh kan benjol gitu padahal lagi radang atau yang lainnya ya. Terima kasih Mas Rino, semoga bisa cepat sembuh dan tetap harus dikonsultasi ya ke ahlinya, ke dokter gigi gitu ya. Untuk kemudian mengetahui ini sebenarnya mau diapain, di USG kayak untuk dicek seperti apa kondisinya dan cepat sehat. Terima kasih sudah menghubungi kami. Dok, kalau akhirnya nih diagnosis sudah ditegakkan bahwa si A mengalami tumor gigi, ini biasanya pengobatannya seperti apa? Apakah biasanya kalau kita ngomongin tumor kan tumornya diangkat ya Dok ya melalui tindakan pembedahan seperti itu. Ini harus selalu dengan pembedahan atau seperti apa untuk pengobatannya Dok? Iya, sebetulnya perawatan itu tergantung daripada besarnya tumor tersebut, kemudian letaknya, dan kita lihat biasanya penanganannya itu untuk mencegah dia kambuh lagi atau mungkin menjadi lebih besar seperti itu. Jadi proses yang dialami bisa dengan perawatan misalnya medis terlebih dahulu, kemudian dilihat jika pun memang itu diagnosanya adalah tumor perlu dilakukan operasi harus dilakukan oleh ahlinya sehingga dan perlu dikontrol secara rutin. Seperti itu untuk memastikan bahwa memang sudah sembuh dan tidak rekuren atau kambuh lagi. Oke ya, tadi baru mau tanya itu Dok. juga memperbaiki. Ya, selain itu juga ada perawatan suportif yang kita perlukan, misalnya memperbaiki, misalnya kita ada kehilangan gigi atau ada yang ompong, nah kita harus buatkan suatu gigi palsu supaya pengunyahan juga lebih maksimal, lebih harmonis, menghindari dari yang permasalahan gigi yang lainnya.
Oke, tadi mau tanya juga tuh, hampir mau tanya kalau udah dicabut atau diapain gitu tindakan, kira-kira ini bakal terjadi lagi atau enggak. Tapi tadi udah dijawab sama dokter El, saya harus tetap kontrol untuk mencegah rekuren tadi ya dok ya, muncul lagi karena kita ngomongin Iya. tumor kan mungkin ada sel-sel tumor yang seperti apa ini menjadi tanggung jawabnya kita, disiplin kita untuk mencegah semoga ini tidak terjadi lagi yang namanya tumor gigi. Oke, sudah dijelaskan dari A sampai Z sama dokter Elsa seputar kesehatan gigi terutama tumor gigi sampai cara pengobatannya dan tidak rekuren. Nanti di segmen terakhir dok, salah satu yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan gigi supaya tidak menjadi tumor gigi adalah menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, kita akan terus mengedukasi masyarakat, pemirsa kita juga untuk diulang lagi kita akan mengedukasi gimana sih tipsnya menjaga kesehatan gigi dan mulut nanti di segmen terakhir ya dok ya. Baik pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita sudah di segmen terakhir, kita akan membahas nih gimana sih tips untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Karena kita tahu gigi kita, mulut kita ini adalah pintu gerbang kesehatan seperti disebut oleh dokter gigi Elsa tadi. Kita masih bersama dengan dokter gigi Elsa Adisti MKes, dokter gigi dari Rumah Sakit Royal Taruma. Kita lanjut dok, segmen terakhir ini kita akan bahas ya dok, tips ini edukasi yang penting ya. Karena kesehatan gigi ini penting banget loh pemirsa. Ini pintu gerbang kita seperti tadi dokter Elsa nyebut. Semua yang masuk ini harus melewati gigi dan mulut kita. Jadi kalau gigi dan mulut kita sehat, maka seluruh tubuh kita juga sehat ya. Oke, yang pertama adalah pilihlah sikat gigi yang tepat. Sikat gigi yang tepat. Ini yang seperti apa sih dok? Kan ada ya macam-macam ya sikat gigi di luaran. Ada yang bulunya agak keras. Orang pikirnya kan keras bisa kotorannya langsung terangkat. Kalau yang lembut-lembut itu aduh meni lemes pisan gitu nggak bisa ngangkat kotoran gitu ya. Atau ada yang malah muter dok gitu ya mesin gitu atau gimana tuh dok? Yang tepat tuh yang baik seperti apa sih? Ya, desain daripada sikat gigi disesuaikan memang dengan kondisi gigi. Misalnya gigi anak-anak sesuaikan dengan sikat gigi yang sesuai dengan usianya. Kemudian pilihlah bulu sikat yang soft, yang lembut, kemudian juga ujungnya kecil supaya dapat menjangkau celah yang paling dalam di dalam rongga mulut kita. Selain itu juga berkala untuk mengganti sikat gigi jika bulu sikatnya sudah tidak layak dipakai lagi. Idealnya berapa lama dok gantinya? Kan ada yang 6 bulan sekali, ada yang setahun sekali bahkan baru ganti gitu atau gimana itu dok? Iya, biasanya bervariasi ya, sekitar 1, 2 bahkan sampai 3 bulan seperti itu rutin. Oke, jangan sampai nunggu rontok semuanya hingga sikat giginya lansia gitu ya, sampai rontok rambut-rambutnya, bulu-bulunya baru ganti dengan alasan hemat pandemi, nggak gitu juga konsepnya ya. Oke, yang kedua adalah gunakan pasta gigi berfluoride. Nah, berfluoride ini manfaatnya untuk apa sih dok? Apakah memang harus yang berfluoride terus gitu ya? Terus untuk manfaat tuh giginya seperti apa? Ya, jadi fluoride ini adalah mineral yang diperlukan untuk mencegah gigi berlubang. Nah, artinya ini adalah seperti kita makan vitamin daily untuk mempertahankan kesehatan tubuh kita, maka gigi juga perlu asupan seperti itu. Yang pasti harus sesuai dan tidak boleh berlebih ataupun kekurangan. Oke ya, pasta gigi berfluoride penting. Yang ketiga adalah flushing. Nah itu gimana dok? Ini kan banyak orang yang caranya mungkin agak ngilu atau nggak tahu itu ya, manfaatnya apa sih dok? Ini bagus nggak untuk kesehatan gigi dan caranya yang benar itu gimana sih gitu? Iya, memang penggunaan flossing harus kita lakukan dengan hati-hati ya. Jadi seutas flossing banyak variasi, ada yang seutas benang yang kita ikatkan di tangan kita, kemudian memasukkannya tidak boleh terlalu kencang seperti itu, kemudian hanya menggesek-gesek seperti itu supaya sisa makanan keluar daripada celah-celah gigi. Dan jangan sampai untuk melukai gusinya, bahkan membuat gusinya turun seperti itu. Jadi perlu hati-hati, pelan-pelan, dan seluruh celah-celah ikut terbersihkan dengan baik. Oke ya, manfaatnya ada, tapi harus
melakukannya dengan benar juga gitu ya. Yang selanjutnya adalah kurangi makanan atau minuman yang manis. Nah, makanan minuman manis ini dampak langsung ke giginya seperti apa sih, Dok? Iya, makanan dan minuman manis itu memang jika lengket di gigi seperti itu yang akhirnya membuat kondisi bakteri senang berada di situ. Akhirnya rongga mulut kita tadi seperti itu bersifat asam dan terjadi ketidakseimbangan daripada bakteri baik dan bakteri jahat tersebut. Nah, akhirnya membuat risiko gigi kita lebih cepat berlubang. Oke ya, jadi kurangin yang sekarang kan banyak ya, waduh makanan minuman manis abrek-abrek ya. Yang terakhir Dok, merokok. Gimana nih merokok Dok? Ini sentilan buat banyak orang mungkin nih Dok. Ya, ayo gimana nih? Iya, jadi memang kebiasaan merokok itu membuat mulut kita itu kering. Di samping itu juga ada pembakaran asapnya menyebabkan burn beberapa gusi ataupun mukosa mulut kita ini menjadi terbakar seperti itu. Nah, kondisi mulut yang kering ataupun terbakar seperti itu akhirnya menyebabkan sisa makanan atau plak mudah sekali lengket ke gigi. Yang artinya kebersihan mulutnya memang menjadi kurang baik. Jadi ya kita harus perlu perbanyak konsumsi buah-buahan ataupun sayuran yang merangsang pembentukan air liur kita sehingga self cleansingnya jadi lebih baik lagi. Oke, itu dia tadi beberapa tips dari dokter gigi Elsa seputar kesehatan gigi kita supaya tetap kinclong. Jadi nanti setelah pandemi usai gitu ya, udah mulai buka masker, ketemu sama orang udah pede karena gigi dan mulutnya udah sehat gara-gara tips dari dokter gigi Elsa. Terima kasih Dok sudah berbagi. Sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dok. Baik pemirsa, semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat. Saya Radha Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.